Shalom, selamat hari Minggu keluarga orang beriman. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Kita dipertemukan Tuhan kembali di bulan yang baru pada tahun ini. Mari kita mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik Tuhan sejak mulanya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tersungkur di kaki-Mu, berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami angkat pujian kami di hadapan-Mu. Yesus, Kau telah yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa
saat ini kami datang Tuhan memuji kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh tiada satupun pribadi yang seperti Engkau Yesus, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau saat ini. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada sebab anugerah-Mu. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Tiada cinta seperti cinta-Mu Yesus, yang begitu setia. Sungguh hati kami mengagumi Engkau Tuhan. Sungguh hati kami mengagumi pribadi-Mu. Kami terpesona akan kasih-Mu Tuhan. Kami terpesona akan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh tiada yang seperti Engkau, dan tak akan pernah ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
kita katakan di hadapan Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan, Tiada yang seperti Dia di dunia ini, yang sanggup menerima kami, mengasihi kami, bahkan mengubahkan hidup kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati kami, urapi telinga kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Bahkan pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu pakai yang lebih luar biasa lagi. Jangkau umat-Mu Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus ini kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk kita semua. Saya berdoa biarlah tahun 2022 adalah tahun terobosan, tahun pemulihan, tahun berkat, tahun kita semua boleh menerima dan melihat jawaban Tuhan atas setiap pokok doa kita. Puji nama Tuhan. Kita kembali beribadah secara online pada hari ini Minggu 2 Januari 2022. Demikian pula tanggal 16 Januari dan kita akan kembali beribadah secara tatap muka di tanggal 23 Januari.
Jadi 3 kali di bulan Januari, tanggal 2, 9, dan 16 kita akan beribadah secara online. Tetapi tanggal 23 Januari kembali kita akan beribadah secara tatap muka seperti biasa di Hotel Neo, Jalan Jawa 17-19 Gubeng, Kota Surabaya dalam 2 services yakni jam 8 dan jam 10.30. Puji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Nats ini saya ambil sebagai nats pembuka kita di tahun yang baru, di tahun 2022. Judulnya Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di minggu pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru ini, saya ingin bagikan untuk kita semua tentang pesan di tahun yang baru. Paling tidak kita bisa belajar 5 hal dari cerita bangsa Israel melawan orang Amalek. Pada waktu itu, orang Israel sesungguhnya masuk dalam era yang baru. Boleh dikatakan tahun yang baru karena mereka telah keluar dari Mesir, tidak lagi menjadi budak, tetapi mereka keluar sebagai orang yang merdeka. Nah, kita bisa pelajari ternyata ini adalah era baru, sama seperti kita saat ini masuk di tahun yang baru. Tetapi saya percaya dicatat di Alkitab, walaupun ceritanya ribuan tahun lalu, tetapi ada pesan yang Roh Kudus mau nyatakan buat kita. Pesan yang pertama, perhatikan apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka masuk ke tahun yang baru, era yang baru, di momen yang baru setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ternyata di momen yang baru, era baru, tahun baru, orang Israel justru bukannya tukar kado, tetapi mereka malah menerima satu keadaan yang tidak mudah, yakni berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Jadi yang pertama, pesan di tahun yang baru, jangan takut menghadapi pergumulan hidup. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022, mungkin ada persoalan, mungkin juga ada doa-doa kita dijawab, ada sukacita, ada hal-hal yang berat, tapi yang perlu kita yakinkan buat diri kita, tidak perlu takut ketika persoalan datang. Namanya hidup ya saudara, pasti ada pergumulan. Ketika kita sudah meninggal, makanya istilahnya rest in peace, baru tidak ada persoalan. Hati kita yang perlu kita atur untuk tidak takut. Karena apa? Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Kita memiliki Allah yang hidup yang beserta kita. Perhatikan bangsa Israel, mereka tidak pernah ditinggalkan. Tuhan yang sama yang membuat mereka keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan yang sama yang menyatakan mujizat-mujizat buat mereka. Ketika mereka ada di padang gurun, bahkan sampai mereka menggenapi janji Tuhan merebut tanah Kanaan. Jadi itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita ini semua adalah orang-orang pilihan. Apa sih artinya orang pilihan? Orang pilihan artinya orang yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa berdiri sampai hari ini kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan. Lihat sekeliling, pandemi belum selesai, pergumulan banyak di mana-mana melanda kepada semua orang, ke semua negara, semua wilayah, semua kalangan, baik pengusaha, karyawan, dan tenaga profesional. Tetapi kalau kita bisa berdiri sampai hari ini, memang Tuhan memilih kita, mengizinkan kita masih bernafas, masih hidup, supaya kita boleh mewartakan kasih Tuhan dan mengerjakan maksud serta kehendak Tuhan. Jadi sadarkan diri kita bahwa walaupun ada persoalan, ingat kita ini adalah umat pilihan, umat pemenang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita memiliki Allah Immanuel. Itu message yang kedua. Message yang ketiga di tahun baru ini berkaca dari cerita orang Israel masuk di tahun yang baru, era yang baru, momen yang baru. Di ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan
Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, jadi perhatikan di situ ada 3 nama, ya, ada Yosua, ada Harun, ada Musa, bahkan 4, ada Hur. Jadi message yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini, marilah kita sebagai orang percaya saling kerjasama, saling support, dan melakukan bagian kita masing-masing. Harusnya sesama orang percaya bukannya saling bunuh, bukannya saling menjatuhkan, saling nyinyir, saling ngomongin di belakang, saling menjelekkan, saling menghina. Bukan seperti itu yang harusnya kita lakukan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah saling support, saling mengencourage, saling mendorong ke arah yang lebih baik, saling mendukung, bekerja sama bahu-membahu. Untuk apa? Untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh jadi berkat, jadi kesaksian, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Yosua melakukan bagiannya, Musa melakukan bagiannya, Harun dan Hur pun melakukan bagiannya. Alkitab tidak mencatat maka Musa menonjok Yosua dan Yosua menggigit Hur, lalu Hur kemudian nyinyir di belakangnya Harun. Nggak seperti itu, saudara. Tapi mereka bahu-membahu, hand in hand, saling bekerja sama. Dan tentu setiap kita punya talenta masing-masing, punya porsinya kita masing-masing dalam pekerjaan Tuhan, lakukan yang terbaik, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, message yang keempat, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Jadi di sini ada satu gerakan gestur di mana ketika Musa angkat tangan, maka kuat nih bangsa Israel. Bisa perang lawan Amalek jadi bagus dan menang. Tapi kan namanya dia manusia, penat, tangannya diturunin. Anehnya waktu tangannya diturunin, Amalek yang jadi kuat, Israel yang jadi lemah. Sehingga harus diambil batu untuk menopang supaya tangan Musa tetap naik ke atas. Nah, message-nya buat kita di ribuan tahun kemudian, tahun 2022 ini, bahwa belajarlah terus mengangkat tangan di sepanjang perjalanan 2022. Ya, belajarlah terus mengangkat tangan. Mengangkat tangan di sini artinya bukan lagi secara fisik, saudara jalan ke mall angkat tangan, saudara jalan ke gereja angkat tangan, naik kereta angkat tangan, enggak. Tapi hidupmu mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Gandol Gusti, mengandalkan Tuhan, gantung sama Tuhan, angkat tangan. Karena kalau kita mengandalkan uang kita, uang bisa habis, mengandalkan kepintaran kita pun terbatas, ada orang yang lebih pintar daripada kita, mengandalkan kecantikan dan kegantengan kita, suatu saat akan luntur, akan muncul yang muda-muda, lebih cantik, lebih ganteng, mengandalkan apa? Relasi kita, mengandalkan jabatan kita, itu semua amanah, ada saatnya datang, ada saatnya pergi, kita hanya perlu mengandalkan Tuhan seumur hidup kita. Lakukan bagian kita yang terbaik, sisanya andalkan Tuhan. Maka sepanjang 2022 akan menjadi tahun yang penuh perkara-perkara indah, perkara-perkara luar biasa bersama dengan Tuhan. And finally, pesan yang kelima, yang terakhir buat setiap kita, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Pesan di tahun yang baru, jangan lupa kita harus terus bangun mesbah. Punya hubungan yang karib, akrab, intim, dekat dengan Tuhan. Mesbah di konteks ribuan tahun lalu, ya, ini bicara 5.000 tahun sebelum Yesus lahir, zamannya bangsa Israel nih, jadi lama sekali kalau dihitung dari sekarang. Mereka tuh bangun mesbah artinya batu ditumpuk-tumpuk, lalu biasanya korban disembelih, di situ darah tercurah, mereka memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kalau kita balikan ke tahun 2021, bukan berarti sekarang kita jadinya bangun batu tumpuk-tumpuk, bukan. Tapi kita melakukan ibadah, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman-Nya, punya kehidupan doa, bangun mesbah. Orang yang bangun mesbah akan karib dan peka dengan suara Tuhan dan berjalan sesuai dengan tuntunannya Tuhan. Saya berdoa tahun 2022, tahun baru ini, walaupun pandemi belum selesai, tapi boleh menjadi tahun terobosan, tahun berkat, tahun mujizat, tahun sukacita, tahun menerima jawaban dari Tuhan. Sebagai kesimpulan, 5 pesan di tahun yang baru berkaca dari cerita orang Israel pun masuk di tahun yang baru, di era yang baru, keluar dari perbudakan di Mesir. Yang pertama, jangan takut menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, ingat kita ini orang pilihan. Yang ketiga, lakukan tugas bagian kita sebagai orang percaya masing-masing dan bekerja samalah. Punya kesatuan hati, saling mendorong untuk kebaikan, saling bahu-membahu, saling menolong. Yang keempat, jangan lupa dalam hidup sepanjang 2022, angkat tangan di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan. Dan yang kelima, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Sukses buat Bapak Ibu Saudara, maju terus di dalam Tuhan dan tetap semangat.
Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita, tundukkan kepala, tutup mata kita, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap orang yang turut ambil bagian dalam perjamuan kudus secara online, biarlah mereka boleh disadarkan kembali bahwa kasih Tuhan sangat besar lewat peristiwa di kayu salib, dan mereka boleh menerima penggenapan janji-janji Tuhan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat roti, atau wafer, atau biskuit, dan sejenisnya, atau juga punya hosti di rumah, angkat dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita adalah roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah hosti, roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuhnya? Oleh karena itu, hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari mengangkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus yang suci kudus, yang sudah tercurah, tertumpah di atas kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya, menebus hidupmu dan hidupku, memeteraikan kita semua menjadi warga sorga. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darahnya? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak tundukkan kepala, tutup matamu, dan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah terpecah tercurah. Hari ini kami telah ambil bagian di dalamnya, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, mengucap syukur untuk karya salib-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Dan hari ini hamba juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang ibadah online di tanggal 2 Januari ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah, melawat, memberkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan, dan perencanaan mereka diberkati Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinnya dari yang tertinggi, Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah. Para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada diberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang terdampak karena pandemi ini, para pengusaha, tenaga profesional, para karyawan, tenaga medis yang ada di garda terdepan pun Tuhan berikan perlindungan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan secara khusus Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Tuhan memberkati setiap perencanaannya, programnya. Tuhan juga memberkati dengan gedung, suatu saat boleh memiliki tempat yang milik pribadi secara settle, bahkan juga setiap hal ke depan untuk programnya kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kami mau terima berkat Tuhan pada hari indah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa kita di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini di tahun yang baru, sampai Maranatha,
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.